Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini. Ingin menjelaskan mengenai sarang walik lagi ya. Karena kebetulan ini ada pertanyaan rekan-rekan kita di luar lapangan ya, di bawah kolom komentar juga. Karena banyak pertanyaan juga ini di bagian luar ini yang mau dijelaskan mengenai maksud saya ingin dijelaskan mengenai perkembangan walek, harga walek saat ini ke depannya gimana, karena memang kita maklumi karena sekarang ini agak perkembangan walek kedua mengenai harga sarang dan populasi. Jadi begini saudara-saudara ya, saya ini mau menjelaskan karena ada pertanyaan yang kemarin itu dia menanyakan, ingin dijelaskan kenapa itu Bang kalau sarangnya biasa di dalam ruangan RBW itu jatuh, maksudnya dia jatuh itu sarang. Jadi ini sangat penting ya saudaraku ya, karena ini belum pernah saya jelaskan. Jadi sekarang saya kupas ini lebih berdetail, lebih meluas lagi supaya teman-teman kita yang di luar sana, supaya dia cepat memahami gimana cara supaya sarang itu bisa bertahan. Begitupun juga walek, itu gimana caranya supaya bisa bertahan. Jadi ini jawabannya saudara ya. Tolong disimak betul-betul videonya saudaraku yang punya RBW, apalagi yang baru pemula. Ya, sebenarnya kalau sarang itu sering jatuh di dalam ruangan RBW, berarti besar kendala itu hawa panas. Saya ulangi lagi. Kalau sarang itu jatuh di dalam ruangan RBW, berarti ruangannya itu panas, tidak mencapai kelembaban, apalagi kalau dia pemasangan batu setengah ya, pemasangan batu setengah, bagian atapnya cor, baru bagian di atasnya cor, itu tidak ada penutup di atas semacam kayak spandek seng biasa didobol, itu panas ya. Apalagi kalau sudah jam-jam 1 sampai jam 3 itu betul-betul matahari itu agak panas, itu jerit matahari itu panas betul, tembus itu sampai di dalam. Sedangkan itu panas biasanya kalau siang, kalau bangunan cor itu biasa agak dingin kalau siang, tapi kalau malam karena itu panas, dia itu tampung di ruangan, maksud saya dia itu menyimpang itu hawa panas di bagian atap bangunan, apalagi kalau cor. Nanti malam harinya baru itu panas, dia lepas masuk di dalam. Nah sedangkan walik istirahat itu waktu malam. Jadi memang setengah mati kalau kita betul-betul tidak memperhatikan, tidak menghiraukan kita punya RBW, maksudnya bangunan walik. Jadi betul-betul kita itu konsisten bagian dalam RBW, gimana caranya supaya itu burung bisa betah, bisa bertahan, berkembang biak, bikin sarang bagus, dan sarangnya bisa mumpuni ya. Itu pesan-pesan saya dari dulu, saya mengatakan usahakan tingkat kelembabannya itu kita harus betul-betul penuhi saudaraku ya. Tingkat kelembabannya itu kita harus penuhi, karena kelembaban itu sangat-sangat mendukung walet akan betah di dalam dan dia akan cepat berkembang biak ya. Itu pesan-pesan saya saudara-saudaraku ya. Nah itu ya pesan saya setel ini kameranya kan agak tinggi sedikit, saya kasih turun. Ya, kelas saudaraku yang selanjut. Jadi teman-teman kita jangan terkecoh di lapangan yang petani walek. Itu betul-betul kita bagian dalam itu settingan kedinginan dan begitupun juga dengan suhu.
Itu suhu pengaruh sekali juga itu suhu saudara. Kalau tidak ada ventilasi atau ada ventilasi tapi agak jarang, biasa itu walek itu agak pekah di dalam. Istilahnya pengat, maksud saya pengat, bukan pekah, pengat. Maksudnya pengat itu panas. Biasa kalau ada kotoran yang di bawah, apalagi kalau dia punya bangunan sudah lama, biasa itu kotoran walek biasa naik di atas sirip. Istilahnya dia itu amoniasi kotoran itu dia kena sarang, sampai sarang itu tadinya putih, akhirnya dia berubah warna jadi kuning. Nah, yang jelasnya kalau kuning itu, yang kuning itu berarti harganya jatuh. Nah, sedangkan kita membutuhkan sarang putih, ya, putih kapas. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi saudara-saudara kita yang di lapangan itu jangan dianggap remeh bagian dalamnya ya. Jangan sekali-kali dianggap remeh bagian dalam bangunan, karena kapan kita menganggap remeh bagian dalam bangunan itu sangat-sangat perhatian bagi teman-teman. Apalagi kalau sudah ada walet, sudah banyak waletnya, istilahnya sudah beradaptasi walet di dalam, baru ruangannya panas. Nah, itu tidak diperhatikan, mana kotoran di bawah itu tidak pernah dibersihkan. Akhirnya tempat bersarangnya itu hama semacam kecoa, tikus, toke, semut, malahan biasa juga masuk itu ular. Karena sering-sering itu teman-teman yang bertanya sama saya kenapa ada ular di dalam. Gitu saudaraku ya, mana burung hantu, itu semua predator walek. Itu semua yang menghambat walek populasi. Jadi makanya saya bilang tolong diperhatikan bagian dalam bangunan, dikontrol baik-baik. Itu kalau perlu tiap bulan ya, tiap bulan kita kontrol ya, tiap bulan. Kalau belum kita panen, beda kalau istilahnya sudah pemain lama, istilahnya sudah senior, sampai dia punya RBW 7 tahun ke atas, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Itu sudah panen per 1 minggu sampai per 2 minggu. Itu pasti akan terkontrol bagian dalam ruangan RBW-nya. Beda kalau bagi pemula. Bagi pemula itu betul-betul kita itu konsisten bagian dalam, kita memperhatikan kalau pakai kolam atau pakai baskom atau pakai semacam kayak plastik itu diisi air, karena air itu mencapai kelembaban, mencapai kedinginan bagian dalam ruangan RBW ya. Itu yang kita perlu betul-betul kita nyimak ya. Jangan hanya saudaraku, jangan hanya sekedar mendengar. Tolong yang punya RBW diperhatikan, maksud saya diperhatikan ya. Ya, mudah-mudahan bisa apa yang tadinya itu biasa kendalanya, waleknya biasa malas tinggal, malas beradaptasi di dalam, dia masuk di dalam ruangan tapi lama kelamaan dia keluar juga, tidak bisa tinggal, tidak bisa betah karena itu ruangannya panas. Ventilasi udaranya kurang, maksudnya itu semacam kayak itu lubang-lubang samping kayak pipa, itu lubang-lubang sampingnya itu biasa itu kalau panas itu baru suhunya juga tidak mencapai, itu walek biasa malas tinggal. Paling dia datang main di dalam itu berputar-putar karena ada suara inap di dalam, akhirnya lama-lama dia tidak nyaman karena panas, karena walek itu sensitif. Walek itu mengetahui tempat yang cocok bagi dirinya. Jadi tolong ya saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada tanpa terkecuali, itu semua yang saya kupas mengenai bagian dalam RBW populasi walek. Yang kita inginkan itu pertama adalah niat untuk membangun bangunan walek ya, ruangan burung walek, istilahnya RBW ya. Kalau ada lagi bangunan walek yang jelasnya kita itu mau menginginkan walek tinggal ya. Langkah selanjutnya ada lagi walek tinggal, kita menginginkan itu gimana caranya supaya walek itu bisa bersarang ya. Kemudian walek sudah bisa bersarang, kita lagi mau menunggu gimana supaya kita periksa apakah sudah bertelur. Nah itu jenjang itu istilahnya per detail saya jelaskan itu saudara ya, bagian dalam RBW. Dan sesudah telur
pasti kita menunggu lagi kapan menetas jadi anak. Nah, itu tidak pernah ada, selalu ada saja, selalu ada aja itu. Ke depan kita mau mengetahui, mendalami walik gimana selanjutnya, dan tidak pernah rasa puas kalau kita di dunia walik. Ya, tadi itulah saya lanjut. Sesudah menetas anak, pasti kita penasaran lagi kapan anaknya terbang. Nah, coba disimak. Anak terbang lagi, kita lagi menunggu kapan sarangnya bisa dibuka. Gimana caranya mau dibuka sarang ya? Kalau baru sekitar 4 biji, 5 biji, ya yang jelasnya penasarannya di mana? Penasarannya itu mau cepat banyak walek. Itu jenjang terus menerus, karena saya sudah alami, saya sudah rasakan apa yang saya paparkan di konten tutorial saya. Itu yang saya alami mulai dari pertama pemula sampai saat ini menjelang sekitar kurang lebih 16 tahun ya. Jadi saya terjun di dunia walik itu kurang lebih 20 tahun. Alhamdulillah sudah banyak makan garam ya, sudah pernah merasakan keluh kesahnya. Jadi itu yang saya paparkan saudara-saudaraku ya. Ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, Bang, kalau mau menjelaskan Bang, tolong dikasih lihat sarangnya, sarang waliknya, modelnya, tingkatannya. Semua yang sarang, tingkatan, semua ada di video saya di yang lalu-lalu itu. Coba telusuri video saya, baik di video regional maupun di video sub. Semua ada itu pembuktian, itu cara panen. Saya masuk di dalam ruangan, memperlihatkan sarang yang baru dia cetak, istilahnya kayak lem, sampai dia jadi telur, menetas anak kecil, umur 3 hari, 1 minggu sampai 1 bulan, semua ada di konten regional saya ke bawah. Begitupun juga di video sur ya, sampai anak terbang, sampai saya panen. Sesudah panen itu saya tumpahkan itu sarang, baru saya kipas, baru saya jelaskan satu persatu, berlahan-lahan saya jelaskan yang mana yang dimaksud mangkok pelontos super, mana mangkok AB, mangkok nomor 2, nomor 3, itu mana yang dibilang sarang sudut, sarang patahan, sarang kakian, sarang seset, maksudnya kaki yang sesetan kan sama, hanya bahasa beda, dan sarang serbuan. Begitupun juga cara size dan cong. Kemudian sesudah itu saya timbang sarang. Saya timbang sarang menurut dengan hitungan di timbangan. Istilahnya kan saya pakai timbangan digital, potongan kantongan, kadar, nota, semua itu ada di konten tutor, semua ada di video saya yang kemarin-kemarin. Coba telusuri ke bawah saudaraku ya. Jadi yang perlu saya jelaskan sekarang, gimana caranya supaya saudara-saudara kita yang galau, yang gagal, yang terlalu lama menunggu, ini yang perlu kita betul-betul perhatikan saudara-saudaraku. Karena saya ingin sekali kalau sahabat-sahabat saya seperti teman-teman yang sudah merasakan hasil, sudah menikmati hasil, sampai-sampai dia itu membangun hasil yang tadi dia bangun, hasilnya itu agak luar biasa, sangat-sangat luar biasa, sampai dia bangun lagi ya. Jadi saya mau teman-teman, hasil yang kita punya bangunan itu nanti hasilnya baru kita bikin bangunan kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Jangan kita membangun pakai lagi uang untuk membangun lagi, maksudnya pakai uang sendiri, bukan dari hasil tadi yang RBW yang kita bangun pertama. Itu yang saya mau, gimana caranya supaya bangunan RBW pertama yang berhasil per ons sampai per kilo sampai per puluh kilo, hasilnya nanti kita bangun lagi. Kalau berkelebihan, karena sudah banyak begitu saudaraku, sudah ada sampai 2, 3, 4 bangunannya, sampai 5 bangunannya, hasil yang tadi yang RBW yang satu yang berhasil.
Itu pesan saya, ya. Jadi intinya itu saudara, kita harus betul-betul telaten. Maksudnya telaten, kita betul-betul itu harus bekerja, ya. Kita betul-betul harus bekerja, berdoa, belajar, dan menerima pendapat yang mana yang cocok untuk bagian dalam RBW, supaya walik itu beradaptasi dengan tenang, baik, dan populasinya cepat berkembang biak dan bikin sarang, ya. Itu yang sangat-sangat kita inginkan ya saudaraku, ya. Ya, jangan seakan-akan kita itu merasa jenuh, gitu, kayak ada rasa pasrah. Itu pekerja yang paling agak sulit yang kalau kita merasa pasrah, karena kita manusia itu memang kita harus itu berusaha, selalu berusaha, ya. Kita harus berusaha, berdoa, ya. Insya Allah, yang penting kita mendengar apa yang saya paparkan semua ini saudaraku. Tidak mungkin saya berhasil dan tidak mungkin saya langsung mengutarakan semua, mempaparkan semua saya punya video. Itu semua yang video-video yang masuk di video shoot dengan video regional saya, itu hasil dari rumah, ya. Baik burungnya, telurnya, anak, induk, ya, kotoran walek, sarang, nah, itu semua bangunannya, itu semua itu hasil-hasil dari RBW saya. Itu semua dari konten-konten yang di rumah sendiri saudaraku. Dan saya tidak mengambil konten-konten dari luar. Saya itu konten saya ori, maksudnya ori itu original, itu betul-betul saya mempaparkan itu yang di rumah saya kasih masuk di konten baru saya edarkan. Dan ada pertanyaan itu yang saya paparkan sama saudara-saudara kita, ya. Jadi saya itu saudaraku itu, ya, alhamdulillah, karena saya juga pernah mengalami namanya menderita mengenai dunia walek. Pernah juga lama menunggu, tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya itu selalu bersabar saudaraku, karena saya mau seperti teman-teman. Masa sih saya tidak bisa sedangkan teman-teman itu sudah berhasil? Apa salahnya kalau saya pacu, saya punya RBW? Apa salahnya kalau saya belajar? Itu intinya saudara yang kamu berhasil. Jangan bosan, karena memang itu pekerjaan yang paling sulit adalah faktor menunggu. Pekerjaan yang paling sulit itu adalah menunggu. Karena namanya menunggu itu sampai kapan? Jadi makanya saya bilang santai saja kita hadapi walek. Karena walek itu susah-susah gampang. Kalau susah-susah betul. Tapi kalau gampang ya alhamdulillah. Yang penting trik-triknya kita ikuti apa yang saya paparkan. Itu insya Allah itu akan kita dapat hasil saudara-saudaraku seperti teman-teman yang lain. Ya. Itu. Mengenai walek, settingan-settingan, ada teman-teman yang biasa bertanya, gimana caranya walek tinggal kalau pemasangan batu setengah? Berarti panas. Jadi itu pasangan batu itu bagus kalau satu batu sampai batu dipasang, itu dindingnya dipasang, baru ada lagi perantaranya tempat, biasanya katanya teman-teman di luar sana katanya tempat angin, baru ada lagi pasang batu. Mungkin karena terlalu banyak dananya, ya. Jadi wajar-wajar saja orang yang terlalu banyak dananya, ya alhamdulillah, tidak apa-apa. Itu mencapai kedinginan. Bahasanya itu penampung angin, itu pemasangan batu satu, baru dikosongkan di pinggir, baru dipasang lagi batu, berarti 2 susun batu naik, ya. Baru di bawahnya lagi itu dipasangkan kolam keliling. Malah ada saya dapat itu bangunan itu di dalam ruangan RBW itu sampai itu mata kaki, di atasnya mata kaki itu airnya itu seperti sawah. Gimana sawah itu kalau sudah diisi air, kalau sawah kayak empang. Itu. Tapi saya lihat toiletnya ya begitu-gitu juga. Begitu juga pemasangan batu satu. Ada pemasangan batu satu, pemasangan batu dua, tapi tempat toiletnya begitu-gitu juga. Jadi tolong saudara-saudara kita, tolong diperhatikan betul-betul, ya. Jangan sekedar istilahnya
Sudah jadi bangunan dibiarkan saja, langsung menunggu sarang, menunggu walek kapan waleknya banyak, begitu juga sarangnya kapan panen. Jangan menghitung-hitung begitu saudaraku ya. Intinya belajar menerima pendapat-pendapat yang sudah berhasil, yang pernah mengalami di dunia walek, cepat atau lambat. Itu yang kita perlu betul-betul itu mendengar itu saran-saran teman-teman kita yang sudah berhasil. Ya. Dan kalau teman-teman kita yang sudah berhasil, kita betul-betul itu kita saring. Nah, banyak juga yang berhasil itu kita ambil dari tri bangunannya, tapi kenapa tidak berhasil? Kenapa bangunan ini tidak, umpamanya saya ambil dari teman saya umpamanya, atau sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, atau keluarga saya umpamanya. Tapi saya praktekkan di rumah, kenapa tidak berhasil? Begitupun juga suaranya, suara di flash disk itu, suara panggil, suara inap saya kopi umpamanya. Teman-teman kopi itu suara dipasang di ruangannya di amplifier sampai bunyi, tapi waleknya begitu-gitu. Itulah saudaraku ya. Jadi kesabaran itu betul-betul intinya bagaimana saudara? Intinya bagaimana? Makanya saya bilang tadi, kalau sudah ibaratkan kayak copy paste, kita kopi punya teman keluarga atau saudara, disamakan dengan bangunannya, apa yang bunyi suaranya di sana, apa yang kelembabannya di sana, suhunya di sana, kita pasang di rumah, kenapa tidak berhasil? Kendalanya di mana? Itu bahasa copy paste. Jadi tolong saudaraku, tolong jangan dianggap remeh ya, karena walek itu kalau berhasil ya alhamdulillah, betul-betul itu sangat-sangat itu menopang keluarga. Tapi kalau kebalikannya ya, kalau gagal sudah ambil uang bank, bayar tukang, beli bahan material, ambil waktu, lama menunggu, sedangkan uang bank diambil itu bayar bulan-bulan. Kan ada saya dapat itu teman-teman. Ada di lapangan itu, ambil uang bank itu sampai dia bangun itu, tidak salah itu ukurannya, ini usah sebut namanya ya. Tidak usah sebut namanya dengan daerahnya, cukup saya sebut itu. Ukurannya itu kalau tidak salah ingat dia bilang, ukuran dia punya RBW 10 kali 15, coba itu. Itu 5 lantai. Sedangkan uang dikasih keluar di bank itu 500 juta lebih, khusus untuk walek. Jadi kenapa tidak stres? Coba pikir. Sedangkan umur waleknya sekarang sudah masuk 4 tahun lebih, tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Tidak ada perkembangan. Sedangkan ini uang bank jalan terus asik bunganya. Bukan hasil walek yang jalan, kebalikannya. Seandainya ini hasil walek jalan, ada harapan. Sampai bangunan itu mau dijual. Karena kenapa? Tidak ada hasil sama sekali. Sedangkan ini uang tadi diambil di bank itu selalu dibayar bunga. Jadi hati-hati. Hati-hati. Pesan saya hati-hati ya. Jadi gimana caranya supaya kita itu membangun RBW supaya cepat meledak, populasinya, koloninya, habitatnya juga banyak dari situ. Karena walek itu tidak suka itu walek kalau terlalu selalu diganggu. Karena ada juga saya tangani bangunan. Baru 1 minggu sudah on, orangnya selalu mau masuk. Ada apa sih kok masuk? Memangnya kalau masuk sudah dapat hasil sarang? Ngawur saja. Tidak ada itu saudara, tidak ada itu. Istilahnya minta begini langsung ada uang turun, tidak ada. Tidak segampang itu saudara. Berusaha lagi saudara, apalagi kalau begitu. Jadi butuh kesabaran. Betul-betul kita harus bertawakal menghadapi dunia walek. Karena walek itu ada bahasa saya tadi itu gampang-gampang susah. Kalau enak masuknya, enak juga itu hasilnya. Cepat berkembang biak, berkoloni di dalam, beradaptasi, bikin sarang, bertelur, netas anak itu sampai terbang, dan anaknya lagi tadi terbang itu akan jadi induk.
Jadi induk akan kawin antara betina jantan sampai bertelur juga seperti tadi induknya, dari induk ke anak, dan begitu lagi anak lagi begitu lagi, adalah anaknya. Jadi dari induk, anak sampai cucu sampai bercici, itu yang kita mau. Jadi mohon maaf saudara ya, mohon maaf. Saya ini berbicara begini karena saya ini, kalau saudara-saudara kita yang di luar sana itu, saya mau supaya berhasil. Kasihan itu kalau sudah bertahun-tahun tidak ada hasil. Ada lagi hasil, ambil sampai 10 biji sarang, 15 biji saja, sudah sampai 4 tahun 5 tahun dia punya RBW. Kasihan. Itu pun bayar lampu tidak sampai. Bayar lampunya bulan-bulan gitu, bayar vouchernya. Suaranya bunyi siang malam 24 jam. Ada lagi aktif itu sampai jam 5 mulai on, off itu sampai jam 9. Ada juga jam, pokoknya banyak tingkatannya itu. Jadi itu pesan-pesan saya saudaraku ya. Itu pesan-pesan saya. Kalau mau berhasil, betul-betul kita harus berpacu. Ya. Jangan bekerja. Jangan sok pintar. Sudah sok pintar malas berusaha. Pintar memponis orang. Oh, waliknya begini-gini, padahal dia punya walik ya. Kalau kita lihat itu ada harapan waliknya orang dibanding dia punya walik. Karena kenapa? Terlalu sok, terlalu sombong. Seakan-akan dia lebih hebat daripada orang yang berhasil. Jadi kalau di dunia walik itu hati-hati ya, hati-hati, pesan saya, hati-hati di dunia walik. Banyak orang hancur gara-gara walik. Banyak orang hancur gara-gara walik. Jangan selalu menghitung-hitung, jangan selalu menyimingkan. Oh, itu orang itu sudah kaya, sudah berapa mobilnya, sudah berapa bangunannya, sudah berapa beli punya tanah. Itu hasil apa? Hasil walik. Ya enak memang, enak. Sangat-sangat enak itu kalau kita bahasa begitu kita pakai saudara ya. Tapi coba efek. Kalau gagal gimana? Menghitung kegagalan apa? Larinya kepala pusing. Pusing 7 keliling. Jadi hati-hati saudaraku ya. Jadi seperti tadi ini saya jelaskan tadi. Yang pertama tadi itu, tolong ya saudaraku ya, kalau ada yang mau dijelaskan tolong ditulis di bawah kolom komentar. Nanti saya kasih pertanyaan mengenai bangunan, cara men-setting bagian dalam, sirip, itu semua ya. Kita melihat sarang gimana caranya sarang, anak, telur anak, berapa umurnya dan seterusnya. Begitupun cara buka sarang, jangan selalu buka. Selalu saya paparkan, selalu saya ulang-ulang, saya gulir-gulir itu paparkan, jangan selalu dipaksakan panen. Kapan dipaksakan panen akan burung itu stres. Mumpung kalau stres, tapi kalau burungnya pergi, pindah di tempat lain, justru bukan burungnya stres, kita yang stres. Mantap. Itu yang kita mau saudaraku. Itu yang kita mau ya. Jangan. Saya ini betul-betul ngoceh-ngoceh begini untuk teman-teman kita di sana. Kasihan. Menunggu wallet. Dana sudah habis. Habis dana dibikin bangunan, lama menunggu, masih begitu terus. Makanya saya bilang pekerjaan yang paling sulit, yang paling susah, yang paling menjenuhkan itu adalah menunggu. Menunggu itu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Ya, itu saudaraku ya. Jadi itulah saudaraku, saya jelaskan per detail tadi itu. Usahakan yang pertama, kalau bagi pemula ya, ini bagi pemula. Istilahnya bukan yang baru yang baru on, bukan. Yang pemula itu semacam baru 1 tahun, itu termasuk pemula. Baru 7 bulan, 5 bulan, 1 tahun lebih itu belum. Itu saya itu tergolong masih pemula bagi saya. Terkecuali itu sudah 3 tahun ke atas itu pun 3 tahun masih banyak yang gagal. 4 tahun masih banyak yang gagal. Jadi pesan saya ya, tolong diperhatikan bagian dalam ruangan RBW-nya.
Jangan selalu diganti suaranya, berulang celidiki diganti, baru 1 minggu diganti, 1 bulan diganti suaranya, karena ini cepat membanyak burungnya. Ini trinya ini saya kasih ya. Yang ketiga itu usahakan kelembaban di dalam itu mencapai. Yang keempat suhunya itu kita atur ya, suhu itu udara. Yang kelima itu usahakan dibersihkan bagian dalam kalau kotor, jangan diakal-akali dikasih masukkan buah-buahan sampai buah-buahan banyak, kotoran dikasih masukkan. Ada lagi masukan didengar, oh katanya dikasih gini, ditaruhkan lilin, ditaruhkan ini parfum. Itu. Kalau bahasa parfum saudaraku, semua orang sudah banyak waleknya, tidak ada yang gagal karena ada parfum dijual. Semua orang sudah banyak, semua sudah berhasil semua kalau bahasa parfum, karena ada dijual. Buktinya 100 bangunan belum tentu ada yang berhasil 10 bangunan. Yang keenam ini ya, simak. Yang keenam suara. Katanya suara si A bagus suaranya, cepat waliknya banyak, suara panggil, suara inap. Si B banyak waliknya karena suara ini dia pakai. Oke lah. Kalau suara persoalan suara, semua yang punya RBW, yang punya penggunaan walik, semua sudah banyak waliknya kalau bahasa suara. Buktinya banyak yang tidak ada waliknya. Itu tadi yang suara yang banyak tadi di sana itu paling padat, dia punya suara, dia ambil suaranya, dia copy paste baru dipasang di suaranya, tidak ada juga waliknya. Kalau bahasa suara, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi tolong saudaraku ya, tolong sekali lagi tolong. Walik itu tidak begitu, makanya tadi intinya ada saya bilang tadi, susah gampang. Itu banyak kok, malah ada orang yang tidak ada suaranya tapi banyak burung di dalam. Kasihan yang punya RBW, kasihan, sangat kasihan. Ini pembelajaran bagi teman-teman sekalian, saudara saya. Jadi saya ini memaparkan segala sesuatu, baik keberhasilan, kegagalan, pemula maupun yang sudah senior, yang belum ada waliknya sampai banyak waliknya, yang belum ada sarangnya sampai banyak sarangnya, begitu pun yang tidak pernah bertelur sudah ada telur sampai ada anak menetas terbang, dan anak tadi akan berkembang biak kawin lagi jantan betina sampai bertelur seperti induk tadi, induk, anak, cucu sampai cici di dalam ruangan RBW. Itu yang kita mau saudara ya, itu yang kita mau. Jadi jangan bosan saudaraku ya, jangan bosan berusaha berdoa, harus telaten. Intinya kamu berhasil, itu intinya. Itu tadi semua. Dan kalau pemula, diusahakan jangan baru 1 minggu masuk lagi, baru 2 minggu masuk lagi. Kalau perlu itu usahakan 2-3 bulan, 4 bulan baru masuk, tidak apa-apa. Terkecuali suaranya mati, bisa kita masuk sebentar, kita cek letaknya di mana, kabelnya putus. Kalau sudah kita cek flash disknya, amplifier bagus semua, flash disk bagus, kita cek kabel, kita cek bagus, tweeter maksudnya salon kecilnya di dalam. Kalau sudah dilihat, silakan keluar. Jangan tinggal di dalam seperti walek, beradaptasi, bermanuver dalam seperti walek. Sampai walek itu ada yang mau masuk nanti, walek yang baru mau belajar beradaptasi dalam, kita di dalam itu merokok apa. Kenapa walek tidak stres? Akhirnya Anda yang stres sendiri. Jadi oke lah saudaraku, mohon maaf ini karena ini penjelasan yang saya paparkan ini mengenai harga, mengenai walek stres, sampai orangnya ikut stres, dan tetangga juga stres.
Kenapa saya bilang tetangga stres? Suaranya itu terlalu besar. 24 jam lagi bunyi suaranya siang malam. Kenapa tidak mengganggu tetangga? Suara besar walik tidak ada. Kasihan sekali ya. Kalau bahasa suara besar itu berarti waliknya orang itu sudah banyak semua. Kalau mau dikasih besar suara, karena ada setelan-setelannya itu di amplifier. Kasih besar saja suaranya. Begitu juga itu saya Twitter di dalam. Sampai itu ratusan Twitter sampai 200, 3 lantai aja sampai 400, 500 Twitter. Apa sih? Kita mau tahu ya, itu Twitter ya. Memang walik itu kebutuh namanya pancingan suara, tapi jangan juga terlalu banyak Twitter. Nanti bikin saran di Twitter itu sampai sarannya itu jadi patahan sampai kakian. Harganya nanti itu maunya tadi itu harganya lebih 10 juta tapi harganya sampai hanya 5 juta, 3 juta 500. Kasihan sekali kan? Jadi semua saya sudah paparkan saudaraku ya. Semua saya sudah paparkan. Makanya ikuti konten saya saudaraku kalau mau berhasil, insya Allah. Karena teman-teman kita yang sesuai pernah saya tangani bangunannya sudah ada sampai 4 bangunannya sudah dia bangun. Dan hasilnya tadi yang saya tangani tadi itu yang bagian yang saya teknisi, yang dikerja saya punya tukang-tukang saya. Itu hasil yang dipakai membangun, hasilnya lagi dipakai membangun, hasilnya dipakai membangun. Itu yang bagus. Jangan membangun baru cari lagi uang, membangun lagi cari lagi uang, membangun. Jangan. Usahakan nanti itu hasil, maksudnya airnya. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi itu tadi semua dioptimalkan juga suaranya saudara ya. Jangan selalu diganti-ganti suaranya. Kalau sudah itu suaranya itu saja. Insya Allah teman-teman kita ini yang dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke, baik yang pemula sampai senior-senior, begitu pun juga pembeli sarang, kita saling itu mendukung, saling menguntungkan, jangan selalu saling merugikan antar pembeli sarang dengan petani wali yang sudah berhasil. Karena yang punya RB lama Keseng itu dia bina, dia punya bangunan sampai di Keseng itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dapat hasil sarang itu berbiji-biji sampai puluh sampai ons. Kasihan. Jadi kita itu sebagai pembeli sarang jangan asal menyebut namanya sarangnya orang, saya belikan sekian. Nah, begitu. Jadi kita itu perhatikan yang punya petani walek, dan begitu juga petani walek ya, mengerti tentang pembeli walek ya. Kita saling itu bertukar pikiran, saling meringankan antara saya punya walek yang mau dibeli dan begitu juga yang pembeli walek, saling meringankan ya. Yang penting jangan saling merugikan, kita saling menguntungkan ya. Itu saudaraku yang pesan saya ya. Karena sebenarnya masih banyak yang saya mengutarakan mengenai dunia walek. Tapi cukup ini panjang lebar saya ini, mudah-mudahan ada hikmah, ada pembelajaran buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dia yang punya keluarga, mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Yang belum berkeluarga mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Begitu pun yang belum berhasil mudah-mudahan berhasil seperti teman-teman yang lain, dan yang sudah berhasil mudah-mudahan tambah sukses dan memperhatikan bagi yang bawah. Istilahnya apa salahnya kalau kita itu bersedekah, menyumbang kepada orang-orang yang fakir, orang yang tidak mampu, yang sudah berkelebihan harta ya. Ya. Itu siraman rohani untuk sedikit ini saudaraku ya. Karena itu rezeki itu pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Apapun yang kita dapat kita harus syukuri, kita belajar bersyukur, dan kita belajar meringankan tangan untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Apa salahnya ya? Dan mengenai masalah agama itu tanpa terkecuali baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang jelasnya semua sama, manusia semua sama. Ya, tergantung dari kepercayaan masing-masing. Kita itu saling mendoakan, saling mengisi, saling merespon ya. Jadi teman-temanku, insya Allah bersabar saja, jangan bosan menunggu. Silakan tulis di bawah kolom komentar, nanti saya kasih trik-triknya semua. Yang penting bagian di dunia walek, di luar bagian dunia walek ya mohon maaf. Karena yang saya alami, saya dalami ini ada di dunia walek. Karena saya memang hobi saya di walek.
hobi saya, tipe saya di walek. Ya ibaratkan kayak saya masih kecil sampai sekarang ini di walek ya terus. Ya. Jadi oke saudaraku, itulah tadi saya paparkan ini. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah. Silakan ambil yang baiknya, yang jeleknya silakan buang ya. Nanti Anda yang saring, nanti teman-teman kita yang saring. Yang mana yang bisa dipaparkan, yang mana bisa dipraktekkan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu selalu serba kekurangan dan manusia tidak pernah merasa bercukup. Hanya ada satu yang mencukupi dan melebihi dari kekurangan adalah merasa bersyukur. Kita harus syukur apa adanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.